Halo Mens, kita kembali ke Republik Indonesia dan seperti biasa kita akan mengangkat berbagai sisi yang terjadi di negara tercinta kita Indonesia. Dan tentunya banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan di sini dan kali ini kita melihat bahwa fenomena dari media sosial sudah merambah ke seluruh sisi kehidupan berbangsa termasuk kepada masyarakatnya tentunya. Dan banyak sekali yang kita bisa gali sebenarnya dari fenomena sosial atau dampak sosial dari adanya digital media termasuk media sosial di dalamnya. Dan seperti biasa saya juga tidak sendiri untuk Republik Indonesia ini. Saya selalu ditemani oleh pakar di bidangnya yang kalau kita ngomongin terkait dengan media sosial dan pengaruh dan dampaknya dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang sosiolog yaitu Mas Robi Muhammad. Apa Halo. kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, kita langsung aja kali ya Mas Oke, Robi ya. langsung ayo. Seorang sosiolog tentu tugasnya salah satunya adalah melihat perilaku secara sosial. Kalau kita lihat sekarang media sosial nih, Mas, ya, begitu marak, begitu cepat. Ya. Dia begitu masuk ke dalam tidak hanya sekedar ruang secara umum, tetapi secara pribadi juga dia masuk semua ke dalamnya. Pastinya. Bagaimana sih Mas melihatnya ini? Kalau kita melihat secara umum dulu deh, untuk media sosial yang ada di Indonesia ini. Ya, ya pertama media sosial ini kan sebenarnya udah cukup lama ya dari udah belasan tahun lah sekarang. Tapi yang kelihatannya kan seperti tadi dibilang makin lama makin masuk kemana-mana. Sekarang ada di kantung kita masing-masing, ada di HP. Dan juga semua kegiatan penting kita bahkan yang nggak penting kita lakukan di dunia digital ya. Jadi ada penting, yang nggak penting, ya. yang itu semuanya dari HP, dari tablet, dari yang dari dalamnya juga ada media sosial iya, itu jadi, dengan berbagai platformnya. Iya, jadi dunia digital ini udah sebetulnya kita udah hidup di sana ya, pemikiran kita dipengaruhi itu. Sikap kita dipengaruhi apa yang terjadi digital, kebiasaan kita. Mungkin nggak tahu Mas, pertama bangun tidur apa? Ngebuka ini? Buka itu salah satunya. Langsung ini. Jadi, bangun melek. Walaupun kita agak setengah religius, kita doa dulu. Oh, doa dulu. Habis doa cari handphone mana nih? Nyari di bawah bantal. Jadi cuman Tuhan yang belum kalah sama ini ya. Untuk sementara seperti itu. Itu ya kayak. Nah, tapi sebagai ilustrasi kan, jadi sudah masuk ke ruangan yang paling intim, tempat tidur dan apapun. Apalagi sekarang dengan AI misalnya. Ya, jadi trennya dia akan semakin intim dan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lakukan dengan teknologi digital, jadi dilakukan dengan teknologi digital. Dulu misalnya apa ya, dapat jodoh, dapat pacar, dikenalin temen dari sekolah, dari kerja. Sekarang misalnya lewat app atau lewat website, lewat apa gitu kan. Nah, jadi itu dulu, itu udah berapa tahun. Tapi sekarang orang dulu curhat sama teman, sekarang curhat sama AI kan misalnya kayak gitu. Jadi akan semakin banyak yang kita lakukan, kebiasaan kita itu kita lakukan istilahnya di melalui teknologi digital inilah. Jadi kira-kira kalau presentasinya seperti apa Mas? Dibandingkan dengan kita melakukan kontak secara fisik misalnya? Kalau untuk generasi yang katakanlah Gen Z itu udah, ini paling sedikit yang saya ingat, saya di Amerika itu mereka online itu udah 8-12 jam sehari. Wow. Ya. Jadi ya udah lebih dari full time job sebetulnya. Ya, mereka ngobrol, kerja, cari hiburan, semuanya lewat sini. Jadi udah 8-12 jam sehari. Dan itu tentu punya efek pastinya. Betul. Kayak gitu. Indonesia seperti apa? Indonesia kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama, bahwa orang semakin banyak menggunakan teknologi digital ini karena memang dia didesain, dibikin sama yang bikinnya itu. Kebetulan saya dulu pada saatnya teman-teman yang bikin itu di sana, di Meta, di Facebook, di Google. Memang dibikin untuk supaya orang ketagihan pakai itu lagi, pakai lagi. Jadi termasuk orang Indonesia tentunya. Ya, jadi justru adiktifnya itu memang didesain untuk, ya I'm sorry to say, tapi memang didesain untuk menjadi adiktif. Nah, jadi dan semua sekarang seluruh dunia sudah kena. Nah, jadi
kita terus terang agak sulit ya. Mereka punya duit banyak, miliaran dolar. Mereka punya pakar, dokter-dokter yang tugasnya cuma satu, membuat produk digital ini semakin adiktif. Ya. Jadi kita susah untuk mengcounter itu ya, melawan itu ya. Jadi termasuk di Indonesia, meskipun tentunya ada ada sifat-sifat kita, ada budaya kita yang membuat pola pemakaiannya mungkin agak berbeda sedikit ya, misalnya seperti itu. Oke, makanya dikenal sekarang dengan istilah FOMO. Misalnya ya. FOMO ya. Bahwa kita nggak mau ketinggalan. Ya. Nah, misalnya FOMO. FOMO ini di mana-mana, iya. Media sosial itu menjadi menjadi bahan bakarnya, jadi turbo chargernya lah ya. Sehingga semua orang FOMO. Tapi setidaknya yang saya tahu, FOMO katakanlah di Amerika sama di Indonesia tuh beda motivasinya. Ya. Nah, kalau di Amerika itu karena mereka individualis, FOMO itu mereka pengen kompetitif. Jadi nggak mau ketinggalan karena saya nggak mau kalah sama Anda misalnya. Saya nggak mau kalah sama teman saya. Itu positif. Itu bukan positif negatif, bisa negatif. Tapi intinya saya nggak mau kalah dari kompetisi. Tapi kalau di Indonesia, FOMO itu bukan soal kompetisi, tapi soal malu, shame. Takut kalau kita ketinggalan. Iya, jadi itu nggak positif nggak negatif, itu cara kita hidup ya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Cuman jadi malu kalau kita ketinggalan, kita merasa tidak nggak update, kudet. Sekarang zamannya kudet, terus value diri kita jadi rendah, kan kira-kira gitu ya. Karena kita tidak menjadi bagian dari kelompok yang kita FOMO-in itu gitu. Nah, jadi fenomenanya sama FOMO, tapi latar belakang motivasinya beda karena budayanya beda gitu. Betul. Nah, bagaimana budaya itu dalam konteks yang kita secara psikologis menjadi sesuatu hal yang positif sebenarnya, Mas. Karena Republik Indonesia ini kan sebenarnya hadir untuk pembelajaran. Bagaimana sesuatu yang kelihatan sangat umum, kemudian menjadi sesuatu hal yang harusnya bisa menjadi positif di situ. Ya kalau nggak tahu ya, saya belum untuk Indonesia belum lihat angka pastinya. Cuman kalau perasaan saya bisa salah, secara net positif ya. Kita bisa beraktivitas ekonomi, kita dapat penghasilan dari situ dari berbagai bentuk dunia digital itu. Kita dapetin informasi, edukasi, kita dapetin teman lagi-lagi, teman serius sama teman main-main, sama semuanya. Jadi itu semua membantu. Nah, tapi memang pasti sebagaimana teknologi ada efek-efek negatif pastinya ada. Jadi kita tinggal fokus gimana mengurangi si efek negatif ini. Gitu. Kalau umpamanya di Indonesia ya, Mas, ada beberapa suku bangsa yang memang menolak kehadiran ini. Ya. Salah satunya yang di Banten ya, kalau misalnya antara Baduy luar, Baduy dalam gitu ya, kalau kita itu di dalam mungkin menolak hal yang sifatnya teknologi, apakah itu salah satu hal positif yang harusnya kita bisa lihat, walaupun secara umum nggak mungkin lagi ya kita hidup di dunia modern seperti ini. Ya kita zaman sekarang ya itu pilihan kan. Yes. Dan bukan hanya di Indonesia loh, Mas. Di Amerika pun ada komunitas misalnya, komunitas menolak teknologi, Amish misalnya. Mereka bahkan nggak mau baju yang dijahit pakai mesin jahit, harus pakai tangan, handmade gitu kan. Itu di Amerika loh. Jadi selalu ada reaksi seperti itu. Tapi kebanyakan ya di pinggir gitu ya, Tapi yang mainstream biasanya ya masuk ke teknologi yang baru ini gitu. Jadi ya itu selalu ada reaksi, ada aksi reaksi ya, selalu ada reaksi terhadap pemakaian ini. Cuman menurut saya ya positif negatifnya ya kita selalu berusaha lebih positif. Kayak contohnya teknologi yang udah kita kenal banget, mobil. Kemungkinan kita meninggal dunia akibat kecelakaan mobil itu cukup tinggi. Iya. Dibandingkan dengan serangan teroris misalnya. Dengan bencana alam misalnya. Itu karena mobil itu. Tapi kan kita pakai terus mobil tiap hari. Betul. Kita pakai. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita berusaha
melakukan pakai seat belt ya, cukup hati-hati apa kita berusaha lah. Artinya ada upgrading. Ada upgrading betul sekali. Dari dunia itu untuk supaya kita bisa lebih safe. Ya. Ya. Nah, bagaimana kalau fenomena melihat gini Mas, bahwa dunia digital itu menjadi tempat nongkrong yang berbeda posisi ya. Kan kita kalau nongkrong dulu kan ya mungkin ya di era saya lebih ini lagi ya mungkin dibandingkan era dengan Mas Robi, tapi di era kita tuh kan sangat fisik ketemunya ya. Kita memilih baju aja harus kita lihat. Makanya itu yang sampai sekarang menjadi perilaku yang dalam tanda kutip bisa positif juga dan lebih positif daripada kita misalnya membeli online yang kita nggak tahu jahitannya misalnya nggak jelas atau ini, kecuali kita memang benar-benar mengambil suatu brand yang memang sudah ini ya. Bagaimana Mas melihat itu? Tempat nongkrong kita berbeda, tadinya kita sangat fisik, sekarang pindah membeli sesuatu atau mencari sesuatu kita berbeda. Gitu. Ya, lagi-lagi kelakuannya sama, senang nongkrong. Ya. Kelakuannya sama, senang nongkrong. Artinya bahwa kebiasaan itu tetap ada. Bedanya dulu nongkrong mungkin ya di warung, di coffee shop. Sekarang selain di situ bisa di WhatsApp group, bisa di Instagram DM, bisa di Discord, bisa di mana, bisa di online di mana. Jadi kelakuannya kurang lebih sama, tapi bentuknya berubah. Nah, jadi menurut saya itu ya efek zaman aja gitu. Kita harus adaptasi tadi, ada upgrading tadi. Yang perlu diperhatikan itu buat anak-anak, Mas. Oh, oke. Itu yang cukup mencemaskan. Karena anak-anak ini ya, ini buat saya ini luar biasa, Mas. Ya bukan saya aja, banyak penelitiannya udah. Ini tuh terutama Gen Z. Gen Z itu lahir langsung udah digital. Kalau tadi ya kita enggak, tentunya milenial masih setengah-setengah. Gen Z itu dari mulai awal udah digital. Udah lahir. Nah, itu tuh untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, Mas. Bayi manusia dibesarkan dengan screen teknologi digital. Bukan dengan tatap muka. Karena orang tuanya pun ngasih iPad, ngasih HP kayak gitu. Dan dia nonton film, atau main game apa kan gitu. Ini ada efeknya jelas. Kenapa? Karena kan misalnya nih saya ngomong begini ya, Mas. Terus saya ngelihat ekspresi Mas Martin berubah. Oh, saya salah ngomong nih. Iya. Nah, kita bisa lihat kan, bukan dari apa yang dibicarakan, tapi dari gesture, body language. Dari raut itu wajah. Saya belajar itu kan dari kecil, Mas. Nah, bayangin sekarang anak Gen Z, apalagi Gen Alpha, ya, mereka biasa apa yang disebut asinkronus. Mereka kirim, nunggu notifikasi, baru dapat reaksi. Jadi nggak langsung kayak gini. Ya. Jadi ketika mereka berhadapan langsung, mereka kick. Jadi harus gimana? Mereka biasanya, ngomong aja, nanti tunggu notifikasi. Ada delay. Nggak ada reaksi langsung sosial. Akhirnya apa? Mereka ya kikuk bersosialisasi. Nah, akhirnya malah kalau di Amerika ada yang beranggapan karena itu sekarang tingkat loneliness, kesepian itu drastis tajam. Itu udah jadi epidemik Mas sekarang. Orang lonely terutama di negara barat ya, di Amerika. Di Inggris itu punya kementerian loneliness loh. Kalau kita kan kementerian apa? UMKM, transmigrasi tadi ya. Perempuan, Hankam. Kalau di Inggris ada Ministry of Loneliness, karena itu udah menjadi masalah serius buat masyarakat. Kata anak-anak sekarang, saya alone tapi tidak loneliness. Nah, ya. Katanya gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi, itu punya efek ke kesehatan mental yang cukup banyak. Selain loneliness, banyak lagi efek-efek lain karena, yaitu tadi mereka dibesarkan bukan oleh orang fisik langsung bertatap muka, berinteraksi langsung secara offline. Dan juga kiblat mereka, kan gini Mas, ini saya balik ke psikologi anak kalau boleh ya. Skill belajar yang paling mendasar yang dimiliki manusia itu apa? Meniru kan. Bukan lewat sekolah, gimana bayi 1 tahun 1 bulan bisa sekolah, belum bisa baca. Meniru orang sekitarnya, ya kan. Dari situ mereka belajar mana yang baik, mana yang buruk, kan. Jadi kita kan lihat. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, si bayi atau balita ini meniru orang-orang yang dia cintai dan mencintai dia, yaitu orang tua, kakek, nenek, kakak adik, kakek nenek.
Sekarang mereka yang ditiru karena di screen influencer yang nggak kenal sama mereka. Jangankan cinta sama mereka, kenal aja enggak. Kenal aja enggak, tapi ditiru. Itu apa efeknya? Nah, itu pertanyaan. Kemungkinan besar negatif. Karena dulu kita meniru orang-orang yang cinta sama kita, yang kenal sama kita, sayang sama kita, cinta. Kita tiru. Kalau nenek kakek kita gini kita tiru. Nah, ini kita niru influencer yang jangankan cinta, peduli sama kita aja enggak. Kan kayak gitu. Nah, ini kayak hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau buat saya efek negatif yang paling diperhatikan dari media sosial itu buat anak dari ya dewasa muda, remaja sampai ke balita. Berarti memang salah satu solusi ya mungkin ya dengan silakan Mas. Salah satu solusi mungkin adalah peranan orang tua secara keluarga. Peranan pemerintah juga kan harus ada. Jelas harus ada aturan dong. Kan regulasi harus ada pembatasan. Kayak SIM aja. Betul, kan baru 17 tahun baru bisa. Sekarang 10 tahun udah bisa ngelihat TikTok yang isinya nggak tahu apa. Kan kayak gitu. Oh, itu jangan 10 tahun, 7, 8. Ada usaha untuk gimana memfilter itu. Nah, kalau filter ya susah. Setiap detik itu ada berapa juta video yang dibikin. Susah gitu. Nah, tapi setahu saya pemerintah Indonesia mungkin di sini bisa dapat kredit sudah bikin aturan namanya ada regulasi peraturan pemerintah Tunas kalau nggak salah namanya. Dan juga ada negara lain, Australia baru mau Inggris. Itu membatasi pemakaian media sosial. Gitu. Nah, itu jadi itu salah satu yang bisa dilakukan lah. Tapi yang jelas kita harus melakukan sesuatu. Apa ya kita harus cari tahu apanya gitu ya. Karena ini kan baru semua ya teknologinya. Oke, berarti tapi agak-agak susah juga ya Mas ya. Kalau umpamanya anak-anak kita batasinya itu seperti apa ya pembatasannya ya. Sementara mereka misalnya kan ini semua masuk melalui akun, ya kan. Bahkan kalau kita tidak punya akun pun yang menjadi FYP pun itu yang keluar di TikTok dan lain sebagainya juga kita tanpa berakun juga kita bisa connect kok gitu kan. Betul. Jadi pertama si pemerintah harus bisa maksa yang membuat platform-platform itu Facebook, Meta, Instagram, TikTok itu mereka harus punya fitur yang melindungi anak-anak. Ya. Caranya gimana itu harus dicari cara lah. Banyak orang-orang pintar cari cara. Itu satu. Kedua ya tentunya si orang tua harus sadar akan bahaya ini gitu, akan bahaya ini sehingga mereka nggak malah menjadikan media digital ini babysitter ya. Mereka orang tuanya capek ya udah nih. Ya udah kasih aja gitu kayak gitu kan. Daripada dia nangis. Udah kasih aja pusing gitu kan. Nah, efek kesehatannya pun sangat banyak. Ya kan? Efek apalagi kesehatan mentalnya sangat banyak. Ya. Kemudian kalau bahkan gini secara apa ya kalau dikatakan ya mental kemudian gini loh Mas. Di jalan aja ya kita lihat di jalan orang ngelihat di halte, ya kan? Di halte anak-anak sekolah ataupun apalah itu semua ngelihat ini dia nggak tahu lu apa yang terjadi di sampingnya dia, ya kan? Ada kejahatan, ada kriminalisasi yang terjadi pun dia ini membuat akhirnya sangat egois, membuat sangat individualistik. Iya, kalau itu betul banget ya. Jadi saya ngelihat ada kejadian benar di Amerika juga sih karena jadi ada di makanan cepat saji gitu ya. Terus ada kebakaran, ada api. Ya. Nah, terus si pelayan-pelayannya ya orang-orang anak muda ini bingung harus ngapain. Dia ambil sapu, dia disapu. Nah, kayak tadi lah gitu kan. Kayak dia nah jadi saya selain egoistik tadi itu ya, individualistik. Selain egois individual ini udah memutus apa ya? Koneksi kita sama lingkungan sekitar. Nah, jadi udah nggak perlu egois individu, emang udah nggak tahu aja. Emang gitu. Udah nggak tahu dan aja. Nggak peduli. Karena udah kayak saya nggak tahu apa yang terjadi di ya mungkin saya di Jakarta nggak tahu terjadi apa yang terjadi di rumah sebelah gitu kan. Kita nggak tahu kayak gitu. Tapi dengan teknologi digital ini jadi lebih ekstrim juga gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Tapi di satu sisi ya, ini kan pergeseran bisa budaya ya dikatakan begitu. Pasti. Tapi pergeseran itu kan diantara hubungan personal, hubungan sosial kita kan juga
membuat segala sesuatu itu menjadi ditunggu, ya Mas ya. Dalam konteks yang misalnya, aduh ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih viral yang kita harus, ada apa lagi nih yang harus kita jadikan sesuatu yang bisa jadi juga menjadi sebuah hiburan gitu ya. Ya di satu sisi di samping individual tadi itu. Melihatnya seperti apa Mas kalau di Indonesia itu kan? Karena benar-benar juga viral. Secara popularitas misalnya, kalau kita mau gampangnya ini ya, anak-anak sekarang juga kan suka mikir kan, udahlah sekolah-sekolah, mendingan aku coba viral, begitu mudah dan cepat dapat uang, dapat segala macam, popularitas juga cepat. Itu pentingnya. Itu satu sisinya. Ya, edukasi literasi itu ada benernya, tapi kan harus diingetin, viral itu cepat naik tapi cepat turun juga. Zaman-zaman saya nggak tahu. Viral ada Sinta Jojo dulu, terus ada polisi itu Bribtu siapa itu. Sekarang Norman kita nggak tahu sekarang apa yang sama mereka kan, mereka hilang aja. Jadi ya itu sifatnya cepat naik cepat turun gitu kan. Jadi siklusnya akan lebih cepat ya kayak gitu. Nah ya ini harusnya orang sekarang paham itu gitu. Jadi tapi di satu sisi itu juga bisa membuat opini publik yang positif. Kalau viral yang lainnya ya. Iya kan Mas? Iya. Karena kita paham, kayak misalnya sekarang nih, kalau boleh dikatakan bahwa hukum suka berpihak pada tingkat sosial yang agak lebih tinggi misalnya. Tetapi dengan viral ada istilah sekarang, no viral, no justice. Iya kan? Jadi ada positifnya juga Mas. Betul. Itu salah satu positif media sosial itu kan memberikan suara ke orang-orang yang selama ini nggak bisa bersuara ya, atau malah dibungkam gitu. Nah, selamatnya lewat viral itu gitu. Betul. Nah, jadi memang spiritnya di situ, bahwa ketika media sosial yang pertama kali muncul ya, dipercaya akan memberikan kebaikan karena akan ngasih suara-suara ke orang-orang yang sebelumnya nggak bisa bersuara gitu. Jadi ada efek itunya memang ya. Jadi bisa ya parlemen viral, parlemen medsos sebenarnya juga menjadi sesuatu yang harus didengar ya. Sebetulnya ada hal positifnya. Saya setuju sih. Oke, jadi katakanlah sebelum medsos, warga biasa itu dalam hal politik misalnya penonton doang. Penonton aja. Kita terima aja apa yang dikasih. Nggak bisa tembus kalau kita mau bersuara. Nah, dengan media sosial ini dan digital ini, orang biasa menjadi partisipan dalam pembentukan opini politik. Bahkan menjadi partisipan aktif loh Mas. Iya, bahkan aktif. Iya kan? Tapi yang ada yang aktif banget sampai katakanlah bergerak ya, ada yang katakanlah ngeklik doang. Tapi buat saya ngeklik doang pun itu udah aktif. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kita lihat bahwa ada keputusan politik kemarin yang sempat sangat berubah menit by menit hanya dengan reaksi netizen ya. Jaringan sosial. Ya kan, yang jaring sosial yang memang misalnya dulu kita ingat tuh ada Garuda hitam, Garuda biru dan lain sebagainya. Itu merubah loh. Betul. Merubah keputusan politik yang memang sebenarnya sudah diambang ya akan menjadi A tapi tiba-tiba menjadi B gitu ya. Ada di situ positifnya. Jadi buat orang-orang masih memang yang banyak yang percaya media sosial ini senjata melawan penguasa otoriter lah gitu ya. Kemudian di satu sisi Mas, kalau kita beralih ke dunia bisnis, ya kan, bahwa kita membranding sesuatu itu juga mudah, iya enggak? Contoh nih misalnya seperti Kaf ini nih, ya kan, ini kan produk untuk laki-laki, khusus untuk facial wash dan lain sebagainya, ya untuk supaya laki-laki kelihatan lebih tampan gitu ya. Melalui jaringan sosial mereka juga, di jaringan sosial mereka bisa lebih cepat gitu kan. Melihat ini gimana Mas? Bahwa dari segi penghematan kita kita dulu ya kalau mau beriklan sebuah produk untuk beriklan di TV atau koran, TV atau koran yang sifatnya media promosi yang konvensional gitu ya, itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Mahal sekali. Ada salah satu media cetak itu udah mahal, kita ngantrinya juga lama untuk bisa naik. Nah sekarang kayak produk-produk seperti ini begitu mudah, begitu cepat. Melihatnya ini seperti sama kayak di politik itu, intinya dia menurunkan barrier of entry-nya ya. Barrier to entry-nya diturun. Kalau di politik asalnya nggak ada akses gitu, jadi ada akses. Kalau di bisnis asalnya mahal sekali jadi murah. Iya.
Nah kan kayak gitu. Jadi dengan viral ini sebetulnya apa ya, kayak holy grailnya marketing, bisa terekspos ke jutaan orang dengan biaya nol. Betul, dengan biaya nol. Itu kan holy grail, meskipun tidak selalu berhasil, mungkin lebih banyak, tapi intinya itu bisa terjadi ya, meskipun merekayasa itu urusan lain lagi gitu. Ya. Dan itu langsung menuju ke sasaran ya. Ya. Ya enggak? Misalnya maunya produk ini berusia bergender ini berusia segini, itu langsung tepat sasaran. Ya. Kalau di media mainstream kan itu sangat umum, general. Ya, taruh di billboard ya, semua kita nggak tahu siapa aja yang ngelihat. Iya, memang yang lihat semua orang, tapi itu market kita bukan sih? Iya. Nah, fenomena seperti ini juga kan positif, Mas. Positif, meningkatkan efisiensi ekonomi. Tapi di satu sisi, misalnya di satu sisi biro iklan kita juga jadi anjlok, Mas. Anjlok. Jadi biro iklan misalnya, waduh ini klien udah lari ke medsos nih gitu. Ya, jadi harus adaptasi ya, tapi ya itu adaptasi. Di industri kan biasa ya, yang dulunya bagus, bisnis berubah karena teknologi, jadi ganti lah. Biro iklannya berubah gitu kan, jadi sekarang kayak gitu. Ya nggak tahu ya, dulu mungkin bikin satu iklan TV 30 detik bisa belasan miliar. Ya, belasan, ya betul. Ya betul ya, ada ya. Sekarang kan udah nggak mungkin orang kan. Dia pakai handphone juga bisa, Mas. 30 second gitu. Iya, makanya 30 detik kan gitu kan. Dan efeknya luar biasa. Iya, makanya jadi atau bahkan nggak perlu taruh di TV gitu, taruh di TikTok atau di series ya, misalnya. Jadi ya itulah demokratisasi untuk opportunity bisnis. Ya. Oke, dari segi hiburan, dari segi bisnis, kemudian kalau kita melihat misalnya dari segi ini loh, Mas, pemberitaan ini juga, kalau tadi misalnya no viral, no justice, itu sisi positifnya luar biasa. Jadi masyarakat dengan ekonomi lemah pun, atau masyarakat terpinggirkan secara politik, secara hukum dan lain sebagainya, dia bisa mencuat tiba-tiba gitu ya. Tapi kan nggak semua itu benar. Ya. Ada hoax di situ. Betul. Ini gimana? Itu teknologi baru menciptakan masalah baru. Yang dulunya nggak ada masalah itu sebelum nggak ada. Ini gimana? Terus terang saya nggak punya jawabannya. Kalau punya mungkin kita udah tahu. Buktinya bukan hanya Indonesia. Lihat di dunia sekarang. Ya konflik-konflik bahkan perang besar itu ya di bahan bakarnya ya hoax itu kan. Betul. Itu. Jadi tapi intinya menyikapinya lah kalau gitu, bagaimana perilaku kita menyikapinya hal-hal seperti ini yang terjadi di lingkungan masyarakat dan secara sosial juga. Ya mau nggak mau kita harus kembali sebetulnya siapa sih yang bisa kita percaya. Betul. Gitu. Jadi ini kayak balik ke zaman dulu gitu. Dulu cuma ada satu TV misalnya, TV RI. Kita nggak punya pilihan kan, gitu kan. Cuma di situ. Ya udah kita ambil dari situ. Nah, sekarang semua institusi itu mungkin ya punya masalahnya masing-masing. Jangan-jangan yang bisa kita percaya itu ya orang-orang sekitar kita, gitu kan. Jadi misalnya kita ngeliat sesuatu di berita di online, ya kita cek ke teman yang kita percaya, bener nggak? Lu dapat ginian juga, menurut lu apa gitu kan, kayak gitu. Jadi poin saya adalah media sosial digital ini memang menggerus kepercayaan. Orang jadi saling curiga. Betul. Nah ini kalau dibiarkan bahaya banget. Kalau semua orang curiga sama semua orang, ya hancur kita. Jadi kita harus balik, justru lihat ke dalam kita, siapa ring satu kita. Nah, yang nggak mungkin menjatuhkan kita. Yang nggak mungkin menjatuhkan kita. Betul, keluarga. Jadi penting banget. Jadi penting gitu ya. Dia jadi filter. Jadi buat saya, kalau online ya bisalah dicek apa, tapi kan dicek ada batasnya juga kan. Emang kita bisa ngecek. Kalau buat saya, apa yang tadi menyikapinya, perkuat offline ring satu kita. Perkuat circle of trust kita. Itu yang terserah mau teman, mau keluarga, siapapun lah terserah. Tapi ada di dunia yang semakin ya banyak hoax itu, semakin penting kita punya ring satu itu, ring satu inner circle yang kita percaya. Kalau umpamanya kita lihat juga, kita beralih misalnya ke media, Mas. Kan media sekarang banyak banget juga. Banyak banget. Iya kan? Bagaimana kredibilitas media, bagaimana bahwa media itu kita harus percaya bahwa ini benar gitu ya. Kalau kita tahu ada beberapa brand media yang memang kita bisa jadikan acuan gitu ya.
bagaimana Mas melihat bahwa media sosial juga banyak sekali? Iya, tadi menarik. Bisa jadikan acuan, kenapa? Karena udah punya reputasi. Punya reputasi. Yang lama. Betul. Reputasinya dibangun lama kan. Nah, itu yang sekarang hilang kemewahan. Itu tuh udah jadi kemewahan, membangun reputasi secara lama. Itu tuh hilang karena semuanya viral kan. Cek minggu ini sama minggu depannya lagi viral, reputasinya udah ganti lagi viral dengan kasus apa lagi nggak tahu gitu. Nah, jadi orang tambah bingung. Orang tambah cemas. Ini juga kena ke kesehatan mental itu tadi juga gitu. Jadi nah, tapi balik lagi, jadi kita harus kembali, kita tahu prinsip-prinsip dasar lah yang nggak usah canggih-canggih lah, yang kita tahu dari nenek kakek kita, orang tua kita, bahwa reputasi itu butuh waktu dibangun. Betul. Nah, saatnya kita di tengah dunia online ini kita ngelihat, balik lagi kalau buat saya yang penting ke inner circle kita, lihat teman SD kita, SMP kita, keluarga kita yang selalu ada, yang kita tahu udah lama. Nah, mungkin mereka lebih bisa membantu kita gitu. Nah, seperti itu. Karena reputasi kan butuh waktu lama kan. Ya, betul. Nah, kita kalau sekarang melihat gini loh, bahwa ada orang yang juga mencari nafkah dalam konteksnya itu di dunia ini, di dunia digital media ini. Bahkan sekarang mungkin 10 tahun terakhir ini, atau mungkin 15 atau 10 tahun terakhir ini sangat lekat di pendengaran kita dengan istilah buzzer. Iya kan? Mereka inilah yang memanfaatkan media sosial. Fenomena ini seperti apa, Mas? Karena kita mungkin jadi kasat mata lah ya, bahwa fungsi-fungsi atau peranan buzzer ini juga luar biasa, khususnya dalam dunia politik kita ya. Gitu. Ya itu tadi, itu implikasi yang tidak terhindarkan ya. Tapi juga kan sekarang pada zamannya buzzer itu dampaknya luar biasa. Tapi sekarang lagi-lagi karena reputasi udah mulai kekurangan juga pengaruhnya kan, berkurang juga, diganti dengan hal yang lain lagi, influencer yang lain lagi gitu. Nah, jadi ada tren kalau yang saya perhatikan itu bahwa kan kalau dulu kita hanya percaya nama besar media, katakan. Ya apalah, sebut nama media besar yang udah puluhan tahun. Diganti dengan media yang lebih baru dan diganti dengan buzzer yang followernya jutaan, ratusan ribu. Terus orang udah mulai nggak percaya juga. Akhirnya balik lagi. Sekarang orang ya percayanya ke lingkaran lebih kecil lagi gitu. Nah, jadi ada tren nanti itu ya semakin lokal. Si dunia kita di satu sisi global, viral dari mana aja ya. Aura farming dari Riau mengglobal, tapi juga di sisi lain semakin lokal gitu. Karena akhirnya filter yang bermakna buat kita itu yang lokal. Yang lokal gitu. Mau ngelihat ke restoran, ke coffee shop, Google review, wah banyak, semuanya 4,9, 4,8, pusing. Akhirnya apa? Akhirnya misalnya teleponnya teman yang kenal, lu pernah kesini nggak? Menurutku yang mana? Gitu. Jadi ada tendensi KOL itu sekarang, kalau dulu semakin besar semakin berharga, sekarang itu tadi karena ada kebutuhan reputasi, bukan besar kuantitas, tapi kualitasnya seperti apa. Yaitu spesialisasi. Oh, dia katakanlah buzzer bukan hanya buzzer makanan, buzzer misalnya sarapan pagi tradisional Nusantara, kayak gitu. Jadi akan lebih spesifik seperti itu, kira-kira gitu. Buzzer misalnya, kebanyakan kata-kata itu menjadi sesuatu yang negatif ya, Mas ya. Ya, masalahnya sekarang buzzer itu dianggap negatif. Dianggap negatif. Ya mungkin kalau kita melihat, kita ganti misalnya influencer gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang positif atau? Ya, mungkin secara istilah kita menuju ke influencer itu sekarang. Bahwa kan buzzer itu sebetulnya dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya ngebuzz, hanya mendengungkan aja ya. Tapi kalau influencer kan dia bisa memberikan influence karena dia punya reputasi, dia punya skill, seperti itu. Dan Mas melihat misalnya kalau kita jadi patokan juga ya sebenarnya, baik dari segi
popularity, misalnya seorang artis atau produk, iya kan Mas? Kan sekarang kita itu ada tuh tes produk atau apalah istilahnya sekarang tuh. Kita misalnya dia beli sesuatu produk makanan, kemudian dia nyoba gitu ya. Nah, akhirnya like sama dislike itu lebih banyak yang dislike dan apa. Di satu sisi itu mematikan bisnis secara ini. Betul. Makanya mesti hati-hati. Tapi jadi kesempatan bisnis buat agensi digital untuk memanage itu kan. Jadi itu yang tadi kita bilang bahwa agensi yang secara fisik itu berubah menjadi agensi digital. Kayak gitu. Fenomena itu Mas, yaitu yang tadi saya bilang tes food atau apalah istilahnya itu kan membuat akhirnya di satu sisi orang ada Mas yang ada satu produk yang lumayan terkenal itu tiba-tiba sampai tutup loh Mas. Sampai tutup loh. Karena ada review, ada review negatif misalnya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pesaing bisnis. Betul. Ya kan? Nah, ini gimana menyikapi ini? Ini kan nggak gampang loh. Membalikkan kepercayaan trust yang sudah puluhan tahun dilakukan tiba-tiba hanya dengan 5 menit itu dia review bahwa ada ininya nih gitu loh. Bahkan sampai sebuah brand bakery itu kalau nggak salah tutup ganti brand. Bahkan dia ganti nama. Ya gitu. Nah, zaman sekarang secara hukum lah kalau kita ngomong bisa nggak tuh kalau hukum saya nggak tahu ya, tapi karena saya nggak ngerti aja. Tapi ya itu fakta realitas zaman sekarang. Sosial kalau Jadi mau nggak mau ya kita harus antisipasi itu gitu kan. Jadi kita dari awal sejak kalau baru mulai bisnis dari awal kita anggap serius keberadaan online presence kita kan, keberadaan online kita, reviewnya kita apa itu dianggap serius dan kita bisa hire profesional untuk mengurus itu kan. Oke. Jadi memang kita harus mengcounternya dengan ada caranya, tapi itu kan jadi ekonomi tumbuh, jadi ada servis jasa baru. Betul. Dengan teknologi ini kan. Jadi menurut saya itu hal yang wajar maksudnya. Tapi itu bisa dilakukan oleh orang profesional ya harusnya ya. Tetapi dimanfaatkan juga menjadi hal yang negatif misalnya. Kalau kita review terkait yaitu contoh yang kayak make up itu Mas. Ya mungkin akhir-akhir ini sangat di kita ada orang yang mereview menjadi ini overclaim nih, ini apa itu juga luar biasa loh. Efek merugikannya gitu ya. Iya. Nah itu ya itulah. Karena gini, intinya kalau sekali si konten video, foto, tulisnya udah keluar, itu kita nggak bisa apa-apa. Jadi yang bisa dilakukan ya gimana supaya itu nggak keluar di awalnya gitu kan. Jadi ya itu. Di satu sisi itu supaya tidak keluar, di satu sisi menjadi celah bagi untuk orang serangan yang berbuat negatif. Ya. Akhirnya kan jadi kayak dia meras nih gitu supaya aku diklaim menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Kalau enggak aku ancam nih, gitu kan, gue naikin nih yang negatif nih, gitu ya. Efek-efek itu luar biasa, Mas. Itulah jeniusnya manusia kan. Selalu punya cara untuk ngakalin. Tapi ya itulah bukti juga bahwa ya premanisme itu nggak offline aja, online pun. Nah itu dia. Online pun kan ada preman-preman online. Penampilannya mungkin beda sama preman offline, tapi ya pada esensinya ya preman-preman online. Bagaimana Mas melihat bahwa perilaku itu, perilaku kejahatan fisik, kejahatan kasat mata dengan melalui media sosial ini? Ya ini sesuatu yang terus tumbuh juga ya, karena kan jenis kejahatannya pun berubah juga, berevolusi juga kan. Ada kesempatan baru kan. Makanya cybercrime itu sekarang naik terus kan. Dari mulai yang kasat mata kayak katakanlah pemerasan sampai bullying, ngebully online. Itu sekarang jauh lebih dahsyat dibanding zaman kita dibully waktu masuk SMA kalau kuliah di ospek istilahnya gitu ya. Online itu lebih dahsyat lagi, apalagi untuk perempuan. Itu ada penelitiannya, perempuan mendampak online. Jadi ini memang ujung-ujungnya ya karena kalau kita individu netizen tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa, kita bisa apa kan? Yang punya platform orang besar semua dan nggak di sini juga. Kantornya nggak ada di sini juga, di luar negeri semua, TikTok semua, Facebook apa. Jadi siapa yang bisa bantuin kita untuk ngelawan mereka itu supaya membuat mereka buat alun-alun,
Tapi alun-alunnya diisi preman kan gitu. Siapa yang harus tanggung jawab? Apa kita? Ya nggak mungkin lah, bukan kita yang bikin alun-alun kok. Harusnya kan yang bikin alun-alun yang tanggung jawab. Saran sebagai sosiolog melihat itu seperti apa, Mas? Melihat perilaku seperti itu. Ya, yang kuat buat diri kita pertama ya pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat dulu. Sama offline juga, ngelihat gang gelap. Ya jangan lewat dong. Ada orang nongkrong kelihatannya agak, jangan lewat sih itu. Ya. Muter aja nggak apa-apa, capek dikit kan gitu kan. Tapi di sisi lain, ya polisi harus urusin dong. Kayak gitu. Polisi harus urusin. Nah itu artinya dari sisi pemerintah harus urusin dong. Kemudian, jangan masuk platform bisa sembarangan masuk ke sini. Ya, ada koridornya. Kalau itu gelap, berarti infrastrukturnya harus dibangun di situ. Nyalain lampu. Uangnya dari mana ya? Silahkan lah cari kan. Nyalain lampu, bikin sistem siskamling gimana kan. Nah itulah cara proteksinya. Iya. Jadi ya urusan kita tambah banyak. Jadi itu tadi ruang-ruang yang online ini perlu dijaga juga gitu. Jangan jadi sarang preman yang hukum rimba di situ dan sayangnya itu udah terjadi lagi-lagi terutama untuk anak remaja. Ya. Itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya langkah nyata ya dari termasuk para pemerhati atau masyarakat sendiri, langkah nyata untuk kira-kira kita bisa menjadi band, menjadi apa namanya? Sesuatu yang bisa mencegah itu, Mas. Fenomena di luar negeri juga ya, ada yang misalnya karena anak-anak kecil sosialisasinya, anak-anak remaja atau pemuda tuh sosialisasi dengan interaksi dengan masyarakat begitu sangat rendah gitu ya. Ada sampai bisa bunuh diri loh, Mas. Oh, banyak ya. Fenomena seperti ini atau bagaimana sih perilaku kita atau sikap kita, Mas? Iya, buat yang udah paham, yang tahu, ya harus melakukan edukasi kampanye. Sebetulnya paling gampang ya kembali ke hal-hal dasar alam. Ya, dulu kan misalnya gini lah. Ya edukasi lah paling dasar. Misalnya gini, saya ada teman saya bilang, wah anak zaman sekarang baik-baik ya katanya. Dibanding kita zaman dulu bandel-bandel. Loh kenapa? Saya tanya. Ya dulu kita pulang malam apa. Sekarang anak zaman sekarang di kamar melulu, nggak kemana-mana. Nggak tahu di kamar ngapain kan. That's the point kan. Jadi kan kayak gitu. Nah, tapi ya sebagai orang tua ya dia nggak. Nah, dia kan harus dikasih. Tar dulu, lu tahu dia ngapain di kamar, gila lu. Jangan-jangan ya nggak tahu, lu mesti baca-baca. Ada filmnya tuh, ada Adolescence di Netflix. Kayak gitulah. Jadi kan edukasi nomor satu menurut saya. Jadi semua orang yang paham harus ya kayak acara gini ngasih tahu bahwa ya di titik-titik mana kita harus waspada kan kayak gitu. Dan kita harus lagi menyuarakan suara ke yang punya kuasa untuk berbuat sesuatu. Pemerintah lah itu ya. Jangan diam. Ya sama aja kayak jalan bolong. Betul. Banyak preman. Kan kemarin sempat tuh rame organisasi preman, wah Muhammad. Ya ruang online juga harus digituin. Rambu-rambunya harus jelas ya. Kalau tadi secara regulasi harus jelas, kemudian sikap kita ini harus jelas. Kalau agama gimana, Mas? Peranannya secara sosial dalam konteks media sosial ini seperti apa? Kita tidak melihat agama apapun ya, tapi kita dari sisi itu spiritualism. Itu penting. Jadi gini, menurut saya itu sangat penting. Dan sebenarnya Indonesia, lagi ini bukan soal agamanya, Indonesia tuh punya kekuatan spiritualisme ya, secara tradisi apa itu. Jadi sebenarnya ini mungkin kontribusi Indonesia. Tadi kan kita udah bahas viral ini dominan, FOMO viral. Kesamaan dari semua fenomena digital itu kan serba cepat, serba instan, serba cepat, cepatnya cepat banget. Yang mengajarkan untuk berhenti, tenang, diem, itu spiritualisme. Kan, iya kan? Semua ibadah agama pasti ada keheningan. Ada duduk, berdiri, fokus, semua. Nah, ini atau tradisi saya orang Sunda, ada dari Sunda. Jadi sebenarnya kita udah punya itu. Local wisdom itu. Nah,
ini sekarang diserang, dibabat habis sama teknologi digital itu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau orang Barat mungkin tradisi spiritualismenya kurang, karena ya teknologi dari mereka kan mereka udah sangat materialistik gitu. Ya. Tapi buat kita orang Timur, kekuatan kita justru spiritualisme, jangan-jangan gitu kan? Iya. Jangan-jangan. Jadi benteng kita karena disebut mungkin ya spiritualisme dalam arti spiritual itu ya. Karena kalau teknologi lagi ya susah lagi. Karena ini nggak bisa dibendung. Nggak bisa. Kita kan apa yang buat kita nggak buka atau berhenti? Susah kan? Emang didesain kita ketagihan kok. Iya. Kan gimana susah. Desainnya itu. Didesain untuk kita adiktif ya, untuk adiksi gitu. Jadi spiritualisme sebetulnya benteng yang justru mungkin kita di Indonesia punya potensi untuk berkontribusi ke dunia, mengajarkan dunia bagaimana memiliki nilai spiritualisme ini bisa membentengi dari kekacauan digital itu. Itu gitu. Berdasarkan pengetahuan Mas atau mungkin penelitian juga, ada nggak negara yang benar-benar bisa berhasil dalam konteks membendung fenomena digital sosial ini menjadi sesuatu yang ya bagi warganya oke lah gitu. Ada nggak? Indonesia salah satunya. Salah satunya. Iya, tentu salah satunya tadi waktu sebelum mulai kita bahas Indonesia itu kan media sosial ini tuh teknologi untuk narsis ya sebetulnya, untuk individualis, sama Indonesia dibikin jadi teknologi sosial untuk kolaborasi. Oke. Nah, tadi kita sempat itu positif. Zaman kita kan susah collab ya karena nggak ada teknologi ya sekarang kan kita mudah. Jadi teknologi sosialnya kita cukup canggih dalam urusan. Jadi gotong royong kita itu tetap menurut saya tetap canggih top tapi bentuknya berbeda. Jadi gotong royong yang era dulu misalnya ada hajatan sama-sama kita bantu gitu ya. Gotong royong era sekarang melalui media sosial berbeda. Ada yang macam-macam lah kita tahu. Banyak gerakan-gerakan sosial yang dimotori media sosial untuk itu. Itu oke. Kalau begitu yang misalnya menjelang closing kita nih Mas, harapan ya kalau kita mau bilang ketegasan juga nggak mungkin ya. Karena ini hal yang sifatnya dalam konteks bisa katakan sangat liar gitu ada di populasi manusia ya. Iya. Jadi harapannya seperti apa? Atau kita sebagai bangsa lah, kita sebagai bangsa Indonesia. Iya. Saya pakai analogi aja. Yang berkuasa kan pemerintah. Pemerintah itu ngurusin makanan kita misalnya, ini analogi aja. Ada BPOM, ada sertifikasi halal. Mana makanan yang baik dikonsumsi atau tidak, mana yang buat Muslim halal atau tidak kan gitu. Nah teknologi digital itu harus ada yang seperti itu juga, harus dijagain mana yang oke, boleh masuk sini investasi, tapi kalau yang nggak oke ya jangan masuk sini gitu, nanti dia hanya merusak. Nah, atau kalau teknologinya oke, kita nggak percaya orangnya ya orang Indonesia sendiri yang bikin teknologinya kan misalnya seperti itu. Jadi harus ada yang gatekeeper. Gatekeeper itu diharapkan dari pemerintah berhubungan sama bukan sama masyarakat ya gatekeeper, tapi sama korporasi multinasional ini. Gitu. Kepada si vendor-vendor itu. Iya, itu. Jadi pemerintah posisinya menurut saya melindungi warga negara Indonesia dengan menjadi pasang badan dari vendor-vendor besar raksasa itu. Ya. Apalagi sekarang kita juga sudah punya kementerian khusus untuk itu. Komdigi. Kan? Itu. Nah itu ya ya itu udah bagus. Jadi udah ada pemikiran ke arah sana. Tinggal ya gimana implementasinya yang efektif ya itu yang harus dipikirin. Tapi ya nggak bisa lah netizen membentengi diri. Saya sih bukan salah. Kita kan orang lemah. Yang bisa ya mestinya institusi gitu ya kayak pemerintah kayak gitu. Kalau umpamanya secara legal formal, Mas? Legal formal apalagi? Itu tugas pemerintah kan mereka punya kewenangan untuk kamu mau masuk ke sini syaratnya ABCD. Nggak perlu juga seperti Korea Utara ya sama sekali nggak boleh ada yang masuk. Ya? Nggak boleh, iya nggak perlu lah. Ya itu kan
itu tadi harus bisa memikirkannya. Jadi kan jadi pemerintah tuh harus mikir yang benar kan, susah banget. Atau saya nggak bilang kayak Cina, teknologi Amerika nggak boleh masuk, mereka bikin sendiri. Mereka mampu bikin sendiri. Apa kita mampu? Oke. Jadi kita masih punya PR yang besar. PR yang besar. Ya, itu PR untuk pemerintah. PR untuk masyarakatnya apa, Mas? PR untuk masyarakat. Pengamat perilaku masyarakat sosial. Ya, saya pakai analogi lagi, kebanyakan konten di medsos digital itu junk food lah. Ya. Carilah konten bergizi itu aja. Oke, carilah konten bergizi. Iya, cari konten bergizi karena kebanyakan junk food enak, tapi bikin penyakit nanti lama-lama belakangannya. Itu kalau orang sudah punya kesadarannya, Mas. Iya. Nah, ini bagaimana kalau untuk orang yang kesadarannya masih belum inilah? Masih belum itu. Contohnya yang memang kita nggak bisa ini ya, anak-anak atau apa, ini artinya peranan orang tua loh, Mas. Ya, orang tuanya. Kalau anak-anak orang tuanya jelas. Orang tua. Jadi orang yang lebih berkuasanya, lebih paham itu tanggung jawabnya ada di situ. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Robi Muhammad untuk Sama-sama. waktu dan sharingnya luar biasa gitu ya. Yang kita harapkan bahwa mens di manapun bisa tahu bahwa peranan media sosial itu udah sama seperti segala sesuatu yang ada, bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif. Jadi kita memang harus bijak melihat ini, ya kan Mas? Dan juga diharapkan bahwa ada regulasi pemerintah yang jelas, ya, yang jelas, yang dibangun sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia. Terima kasih Mas Robi. Sama-sama, terima kasih. Baik, mens itu sisi-sisi dari media sosial. Baik dari segi media, kemudian kita ngomong dari segi perilaku masyarakatnya, kita ngomong dari segi dampak positif negatif, bahkan kita ngomong sudah sedikit bagaimana regulasi dan bagaimana kita menyikapi media sosial. Kita jumpa kembali di Republik Indonesia berikutnya. Terima kasih.